kita ikuti Radio Talk Show bersama Tommy Teja dan Ray Francois. Keduanya co-founder Zando Digital dan penulis buku bestseller Mengerti Metaverse. Selamat mengikuti. Tommy dan Bro Ray, kira-kira gitu ya. Jelas beda kalau rambut mereka diwarnai, kalau saya udah banyak yang warna putih secara natural. Jadi oke, hari ini topiknya sangat menarik. Sebentar, share screen dulu, harus introduce Sandler. Sebentar saya perkenalkan ya, mohon sabar Bro Tommy dan Bro Ray. Oke. Yes, oke, terima kasih yang sudah join di udara. Tadi sudah saya sebutin, pas saya di Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, Jogja akan recording. Juga yang ada di Zoom, teman-teman dari Sandler Training, ini kolaborasi antara Sandler Training dan Radio Pas FM. Jadi ada rekanan kami, klien, supplier, teman-teman, saudara, semua kita kumplek-blek di sini. Mungkin yang daftar hampir 70 di Zoom, biasanya 50% tingkat kehadiran. Jadi kalau sekarang ada 19, mungkin 30-35 orang trickling in. Yang di Zoom mohon di mute kecuali diminta khusus untuk bicara nanti. Tentu kita berusaha untuk seinteraktif mungkin karena kita ingin teman-teman juga berpartisipasi, bukan cuma dari saya atau dari Bro Tommy dan Bro Ray. Untuk yang di Zoom silakan, kalau mau videonya on lebih baik lagi, saya bisa melihat ya. Karena riset membuktikan kalau videonya lah membantu kita berkonsentrasi. Oke, jadi teman-teman juga namanya di rename. Saya nggak tahu di sini ada yang ngembat link orang atau bagaimana, tapi kadang-kadang suka terjadi, nggak selalu. Kalau itu yang terjadi biasanya namanya sama semua. Nah, kadang-kadang nanti kalau teman-teman bertanya atau saya harus panggil, saya takutnya salah nama. Itu oke, rename, dicek namanya. Yang kedua terakhir, internet. Internet adalah karena di webinar mohon bersabar kalau ada glitches, ada signal kurang baik, bisa dari sisi saya, sisi pembicara, atau dari sisi peserta sendiri. Jadi segalanya bisa terjadi untuk urusan teknologi. Kebetulan hari ini kita bahas teknologi. Materi dan recording mohon maaf tidak diberikan dan tidak diizinkan untuk record. Jadi saya nggak tahu apakah Bro Tommy dan Bro nanti ada materi. Nanti sebentar saya introduce. Kalau ada materi berarti teman-teman di udara membayangkan teman-teman di Zoom mempunyai privilege untuk melihat. Oke, sedikit tentang Sandler Training. Saya kebetulan di Sandler Training. Sandler adalah perusahaan sales training berbasis di Amerika, ada di 30 negara. Kita fokus di sales training, banyak program lain, utamanya di sales. Kita mentraining sekitar 30.000 klien per tahun dengan jumlah jam 500.000, setengah juta jam per tahun kira-kira begitu ya. Dan ini topik-topik yang kita biasa bantu perusahaan. Kita biasa bantu perusahaan mendevelop Salesforce atau frontliner untuk mendapatkan revenue lebih banyak lagi, untuk berkinerja lebih tinggi lagi. Oke, iklan sedikit. Kita jalanin ini udah dari era COVID. Bro Tommy adalah salah satu yang awal-awal dulu sharing tentang, kalau nggak salah, digital marketing. Kalau nggak salah, terima kasih banget, keren banget. Kenalnya juga lewat mana? Lewat Instagram. Jadi luar biasa. Konten-konten yang disajikan oleh Bro Tommy. Saya baru kenal Bro Ray hari ini, mudah-mudahan bisa kenal lebih dalam. Tapi saya tadi sekilas lihat juga sama, followernya 100.000 lebih. Follower saya, ibu saya sendiri aja nggak mau follow. Jadi ini adalah sesi saya berikutnya. Ini keren banget. Yang ingin belajar tentang PR, you have to attend this, karena ini pembicaranya Ong Hok Chuan. Adalah salah satu orang yang paling respected di dunia PR. Beliau adalah managing partner dari Maverick. Akan sharing 1 jam tentang 60 menit sesuai dengan acara ya, public relations. Jadi oke, teman-teman yang di radio, nanti kalau mau bertanya bisa di WA ke 0816 924 924, sekali lagi 0816 924 924, sebutin nama dan asal kota. Teman-teman yang di Zoom,
ketik di chat ya. Nanti kalau pertanyaan menarik, saya undang untuk bicara. Oke, jadi tentu karena keterbatasan waktu, tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Oke, seperti saya tadi sudah singgung sebentar, Bro Tommy pernah sharing di acara kami 60 menit, keren banget. Itu dia, saya tadi udah sebut. Saya entah gimana kok bisa stumble kesandung ke dia punya Instagram account. Topik-topiknya menarik, banyak banget. Saya banyak belajar yang aneh-aneh gitu ya, tapi berguna untuk bisnis. Entah itu trik-trik atau hacks gitu-gitu ya. Tapi saya juga bingung, mungkin ntar bisa sharing dapatnya dari mana gitu kira-kira ya. Website desain gratis dan lain-lain. Wah, pokoknya banyak banget. Tapi saya lihat luar biasa karena Bro Tommy sepertinya juga melakukan eksperimen karena topik yang dibahas wide ranging. Mungkin dulu udah pernah bahas bagaimana melakukan digital marketing, and is a living proof, praktisi pastinya. Bro Ray, salam kenal, selamat malam Bro Tommy dan Bro Ray. Saya angkat di sini, saya nggak tahu kelihatan nggak bukunya, ini luar biasa teman-teman. Keren-keren gitu juga. Tahu-tahu, gimana? Halo, bisa dengar suara saya? Bisa. Oke, suara Bro Ray dan Bro Tommy agak sedikit bergema, tapi anyway mudah-mudahan bisa dengar. Ini bukunya teman-teman harus baca, ada di toko buku kesayangan Anda gitu ya kira-kira ya. Jadi saya beli ini di toko buku paling besar Indonesia lah kira-kira gitu ya. Pertama cari nggak ketemu. Saya tanya orangnya, ternyata nggak ada di shelf bisnis, adanya di meja. Katanya orang toko buku tersebut, kalau di meja berarti ini tergolong buku yang laku. Ya, nggak ada di shelf, tapi adanya di meja. Oke, kita akan kupas. Bro Tommy adalah co-founder Zando Digital. Berikut juga Bro Ray Francois. Jadi Bro Ray aja nggak apa-apa ya, karena saya takutnya sebut full name, takut nyangkut. Jadi nggak apa-apa ya, Bro Ray aja. Ini saya kalau nggak salah nebak, ini perusahaannya kan baru diciptakan ya, mungkin ya. Karena COVID justru malah terjadi konten kreator gitu ya oleh Bro Tommy dan Bro Ray, sangat kreatif luar biasa. Oke, siap ya? Siap dong. Oke, siap. Saya mulai aja. Saya matikan ini dulu. Ya, udah habis kan? Oke. Mengerti metaverse. Kedua penulis ada di sini. Kita hari ini mau bedah buku. Ya, mengerti metaverse karena ini topik yang sedang ngetren lah kira-kira gitu ya. Yang sering dibahas. Bahkan kemarin saya baru ikutin webinar dari The Economist, juga membahas tentang economic opportunities in virtual world, membahas banyak tentang metaverse gitu ya. Jadi ini teman-teman kalau baca ya, ini saking menariknya bisa nggak berhenti. Tapi ini satu hari selesai lah kalau mau dibaca ya. Tapi di sini bagi yang kurang suka membaca, nah di sini tempatnya kita bahas banyak topik nih, Bro Tommy dan Bro Ray ya. Jadi apa itu metaverse, manfaatnya untuk bisnis, sisi gelap dari metaverse, very interesting. Ini memakai kata-kata yang cukup menarik. Ya, juga ada disinggung tentang NFT, blockchain, dan cryptocurrency. Karena ini semua adalah satu kesatuan. Jadi nggak bisa dipisah-pisahkan. Mereka ini adalah, kita lagi menuju ke dunia decentralized. Kira-kira begitu kalau menurut buku ini ya. Jadi semua ini dari blockchain, crypto, NFT, metaverse ini adalah satu bagian gitu ya. Jadi ini memang arahnya ke sana, termasuk juga masa depan metaverse di Indonesia. Oke, pertanyaan pertama saya, silakan mau Bro Tommy atau Bro Ray. Di awal buku ini disebut perkembangan dari web 1.0 ke 2.0 dan juga ke web 3. Oke. Itu boleh dijelasin nggak sama Bro Tommy dan Bro Ray, kira-kira apa sih? Karena yang sekarang kan kita mau mengarah ke web 3 kan, gitu ya. Nah, itu boleh dijelasin sedikit nggak sebelum saya masuk ke apa itu metaverse dan lain-lain. Tapi sebetulnya the background konteks web 1, web 2.0 mau masuk ke web 3 yang blockchain dan lain-lain. Silakan. Thank you Bro Robert.
Dan buat teman-teman dari Sandler juga, halo, salam kenal semuanya. Mungkin tadi udah dikenalin juga sama Bro Robert. Nama gue Tommy, ini ada Ray. Jadi kita penulis buku juga mengerti Metaverse. Dan emang kalau ngomongin tentang Metaverse itu pasti pertamanya kita harus tahu juga kayak perkembangan dari sejarah internet. Tadi Bro Robert bilang dari Web 1.0, Web 2.0, dan Web 3.0. Kalau bisa kita jelasin sedikit ya, sebenarnya cara gampangnya itu adalah ini kita mungkin ngomongin dengan bahasa paling simpel ya, karena ini lumayan kompleks gitu kalau kita ngomongin Web 1.0, 2.0, 3.0. Kalau Web 1.0 itu mungkin kalau teman-teman tahu, itu tuh mulainya dari tahun 1990-an. Dimana ketika awal mula ada internet itu, kita bisa mengakses internet yang dalam bentuknya tuh text based, jadi lebih ke kata-kata. Jadi mungkin kalau dulu kan awal 90-an, mungkin di sini banyak yang udah lebih senior daripada kita juga yang mungkin udah pernah merasakan gitu ya. Buka internet itu bentuknya yang tulisan semua gitu, kata-kata, dan emang nggak secanggih sekarang gitu. Jadi bener-bener text based dan biasanya read only. Jadi kita nggak bisa ngeposting, udah ada company atau perusahaan yang ngeposting gitu. Jadi kita cuma bisa membaca doang, dan membaca pun kita cuma bisa membaca dalam bentuk teks. Jadi lebih ke page view atau lebih ke read only, lebih statis lah bentuknya gitu. Dan kalau dulu pasang iklan, mungkin kalau di Web 1.0 orang pasang iklan itu iklannya dalam bentuk banner, dalam bentuk tulisan gitu ya. Belum ada kan zamannya video atau gambar. Jadi benar-benar all about static, text based. Jadi yang kita cuma bisa read only gitu, kita nggak bisa sharing. Nah, terus kita berkembang ke tahun 2000-an. Tahun 2000-an kita masuk ke era Web 2.0. Gampangnya era Web 2.0 itu paling signifikan ditandai dengan kehadirannya sosial media. Sosial media ini jadi lebih bentuknya komunikasinya interaktif. Dari yang Web 1.0 kita cuma bisa baca doang kata-kata atau tulisan yang ditulis oleh orang lain. Kalau di Web 2.0 kita selain bisa kita baca, menikmati, tapi kita pun bisa nge-posting gitu. Kita sebagai user bisa juga sebagai creator. Contohnya apa? Contohnya aplikasi sharing di platform sosial media. Kita bisa posting tulisan, bisa posting gambar, bisa posting video. Jadi lebih interaktif dan lebih bervariatif itu bentuknya. Kuncinya adalah kalau Web 2.0 ini kita lebih dinamis. Jadi yang tadinya Web 1.0 lebih statis, kita cuma bisa membaca doang. Web 2.0 ini lebih dinamis dan lebih interaktif gitu. Formatnya lebih banyak, nggak cuma kata-kata doang, tapi ada video, gambar, dan foto. Dan juga lebih dari segi teknologi juga udah berkembang. Yang tadinya Web 1.0 itu mungkin secara garis besar lewat HTML, yang text based. Web 2.0 udah mulai pakai kalau yang ngomongin teknis ada pakai teknologi Java atau Flash atau mungkin XML gitu. Perkembangan dari Web 1.0. Nah, nextnya itu adalah Web 3.0. Sebenarnya Web 3.0 ini sekarang kalau menurut kita ini akan datang. Sekarang tuh udah ada beberapa website yang mungkin kalau teman-teman tahu pernah cek itu udah ada beberapa yang bisa menggunakan teknologi Web 3.0. Paling gampang itu Web 3.0 ditandai dengan satu karakter khusus, yaitu desentralisasi. Jadi dimana kalau di zaman Web 2.0 bayanginnya gampang sih. Misalnya gini ya, kita ketika mau posting konten di sosial media, di Instagram atau di Facebook atau di YouTube, itu pasti ada satu perusahaan atau company yang melakukan otorisasi. Jadi kita nggak bisa posting sembarangan gitu. Kalau di Web 2.0 pasti ada yang namanya censorship. Ada yang namanya ketika kita posting itu ada satu regulator atau satu ketentuan khusus yang kita tuh harus memenuhi guidelines yang ada gitu. Makanya kan banyak yang bilang di sosial media tuh banyak banget yang disensor. Kita nggak bisa mengutarakan pendapat kita dengan sebebas-bebasnya. Nah, itulah yang bikin orang-orang tuh mulai menciptakan namanya Web 3.0, di mana ide utamanya adalah desentralisasi. Jadi udah nggak ada yang namanya censorship gitu, udah nggak ada yang namanya harus kita minta autorisasi dari pihak tertentu. Karena kalau di Web 3.0 ini sifatnya itu lebih informasi benar-benar terbuka, open source, dan kita nggak perlu minta izin ke siapapun untuk ngeposting apapun di internet gitu. Jadi emang lebih fokusnya ke user. Dan ini nanti kemungkinan besar bakal lebih bebas, kita lebih bisa mungkin menyuarakan. Dan kalau sekarang tuh udah mulai ada disambungin dengan crypto wallet namanya. Jadi kalau teman-teman tahu kan sekarang udah bisa ya, kalau ada beberapa wallet, ini kita ngomongin agak teknis ya, yang namanya ada MetaMask atau Trust Wallet, itu kayak kita bisa langsung masukin alat pembayaran melalui website. Jadi tinggal klik, kita bisa langsung bayar pakai cryptocurrency gitu. Dimana kalau di Web 2.0 kan kalau mau bayar
kita harus masukin kartu kredit biasanya atau transfer bank manual, terus kita mesti submit bukti konfirmasi pembayaran atau mungkin transfer ke virtual account. Tapi nanti ketika di Web 3.0 bahkan sekarang udah juga beberapa udah ada implementasinya, itu bisa langsung tinggal klik satu tombol doang, kita langsung bisa melakukan transaksi di website gitu. Paling gampang bisa beli NFT. NFT kan kalau sekarang belinya udah pakai crypto wallet ya, pakai majority pakai mata uang Ethereum. Jadi kita tinggal klik aja, itu otomatis bisa langsung ada transaksi di sana di website itu tanpa harus kita masukin kartu kredit, tanpa kita harus transfer ke bank. Jadi benar-benar tanpa bank, sifatnya udah benar-benar desentralisasi. Jadi kayak benar-benar based on algoritma gitu. Jadi udah kita nggak butuh orang lagi. Jadi semuanya tuh diatur sama mesin sebenarnya, codingan dari algoritmanya. Kurang lebih gampangnya kayak gitu sih, dari Web 1.0, 2.0, dan Web 3.0. Dan nanti ke depannya pun Web 3.0 ini kita lihat kayaknya masih belum fully develop ya, masih kayak banyak pengembangan yang bakal lebih gila lagi gitu ke depannya. Ada mau tambahin nggak, Ray? Bener sih, dari gue udah oke sih. Udah panjang penjelasannya. Itu sih. Oke, udah dijelasin tadi teman-teman yang mungkin yang belakang-belakang agak sedikit teknis, terutama kantor teman-teman di sini. Apakah main kripto, tadi disebut wallet, ada MetaMask, terus juga disebut ada beli NFT dan lain-lain. Tapi pada intinya text based Web 1.0, kalau mau kasarnya kalau saya di dunia periklanan, iklan baris, kira-kira gitu ya. Iklan baris, pindah ke Web 2.0 yang sekarang ada foto, mungkin ada video, ada interaksi, tapi tetap ada central governing body. Jadi kalau misalnya teman-teman main di sosial media tertentu, teman-teman postingan teman-teman bisa di-delete oleh si sosial media itu. Itu yang tadi disebut oleh Bro Tommy, clear banget penjelasannya bahwa ada authority, ada censorship. Tadi disebut bahwa kalau kita bebas nulis, tapi bisa di take down juga oleh yang punya itu. Itu adalah perusahaan atau institusi atau apapun. Web 3 nanti udah nggak begitu. Jadi yang govern adalah sesama, udah nggak ada lagi. Jadi tadi diilustrasikan, mungkin Bro Tommy di sini milenial banget, sangat fasih tentang kripto. Kalau saya baru coba-coba gitu ya. Jadi tadi diilustrasikan tentang transfer duit, bahwa kalau kita kirim duit dari bank kita ke bank orang, itu kan harus lewat proses. Misalnya bank kita bank A, mungkin harus lewat BI dulu, baru ditransfer ke bank lain gitu ya, kalau banknya beda ya. Nah itu ada harus lewat bank kita dulu gitu ya. Tapi sedangkan kalau kripto nggak begitu, langsung ke orangnya. Kamu salah transfer, duit kamu hilang. Kalau ini salah transfer, sepanjang itu belum diterima, belum di withdraw, masih ada chance untuk kita laporkan, kita ambil balik karena ada central authority di tengah. Tapi kalau peer to peer, makanya bahasanya peer to peer ya, jadi itu ada istilah di kripto kalau nggak salah your keys your coin, kira-kira gitu kan ya. Kalau salah transfer ya hilang. Nah itu 1, 2, 3 Web 1, 2, 3 tadi perkembangan udah clear banget. Oke, sekarang mungkin karena tadi Bro Tommy, sekarang saya mau pindah ke Bro Ray. Izin ya, boleh ya. Oke, Bro Ray bisa jelasin nggak? Bro Ray bisa jelasin nggak apa sih sebetulnya metaverse? Ya, jadi saya kutip nih, ada penjelasannya di buku di bab 1, meta dan verse. Itu dijelasin. Meta adalah bahasa Yunani ya, artinya beyond, melampaui. Sedangkan verse itu adalah dari universe, jadi dunia gitu. Jadi ini beyond universe. Boleh dijelasin nggak sama Bro Ray lebih detail? Saya kutip sedikit ya dari saya nonton kemarin. Jadi katanya kita udah pindah nih dari zaman desktop ke laptop ke mobile, oke? Lalu juga ada teks tadi disebut, foto, video, kan gitu kan? The next apa nih berikutnya? The next boleh dibilang internet revolution gitulah ya. Nah ini yang dibilang dengan metaverse. Silakan Bro Ray jelasin lebih detail. Boleh. Jadi kita suka nyebut metaverse itu evolusi internet selanjutnya. Karena cara kita berinteraksi dengan informasi itu kan selalu berkembang. Dulu mungkin kita dapetin informasi itu dari koran, misalnya surat berita, koran yang datang tiap pagi ke depan rumah kita, terus kita baca beritanya, terus udah aja kita cuma bisa baca doang.
Terus sekarang kita udah bisa dapetin berita dari internet, dari sosial media, dari Kaskus, dari forum-forum internet, dan berita jadi jauh lebih cepat, dan kita bisa berinteraksi dengan informasi lebih lagi. Kita bisa ngeliatin foto-fotonya, kita bisa cari foto yang kita mau, kita bisa komen dan beneran cari tahu apa yang orang-orang lain lagi pikirin tentang berita ini, dan sebagainya. Nah, kedepannya itu cara kita berinteraksi dengan informasi itu bakal jadi jauh lebih detail dan jauh lebih imersif lagi. Dan itu yang kita tangkap dalam konsep metaverse. Jadi tadi udah benar, meta itu artinya beyond atau melampaui gitu, melebihi, dan verse itu dari universe itu dunia. Jadi metaverse itu konsep di mana kita bisa berinteraksi dengan informasi dengan jauh lebih imersif lagi gitu. Kalau sekarang mungkin kita kalau mau ada berita nih, kita cuma bisa ngeliat foto-fotonya aja gitu. Mungkin kedepannya kita beneran bisa ngeliat situasi kejadian berita itu seperti apa sih secara real gitu, secara 3 dimensi. Kayak objek-objeknya itu ada di mana aja, dan kita bisa ngambil sudut pandang orang yang lagi ada dalam berita tersebut itu di lokasinya langsung. Jadi itu maksudnya dari metaverse, cara kita berinteraksi dengan informasi itu jauh lebih menarik lagi. Kalau dulu mungkin kalau mau belajar tentang anatomi tubuh cuma bisa lewat buku catatan aja, dari buku cetak kita doang. Sekarang mungkin kalau sekolahnya udah bagus, dia bisa punya 3D model gitu, organ tubuh tuh kayak gimana, dan bisa dibongkar pasang. Kedepannya mungkin kita beneran bisa nge-experience ngelihat organ tubuh yang hidup gitu dan dibelah gitu ya, kayak di dissect, dan ngeliat dalamnya isinya tuh kayak gimana secara real, bukan cuma dari foto, video, tapi emang bener kayak pakai tangan kita sendiri ngebelah tubuh, dan bisa ngelihat cara peraliran darah tuh gimana dan secara real itu pakai tangan kita gitu. Jadi itu sedikit info mengenai metaverse gitu, dunia di mana kita bisa berinteraksi dengan informasi dengan lebih detail lagi. Jadi memang metaverse ini tuh sebuah tujuan, sebuah konsep yang dimiliki oleh banyak brand, banyak customer, dan banyak audience, di mana kita bisa interact dengan information lebih masif lagi. Dan metaverse itu mau nggak mau pasti bakal hadir karena teknologi itu selalu evolving, dan apalagi internet selalu evolving. Jadi memang arah ke depannya kita lihat pasti ngarah ke sini sih, ke metaverse itu. Jadi itu mungkin sedikit garis besarnya aja sih kenapa metaverse tuh bakal hadir dan metaverse itu sebenarnya apa. Jadi ya itu sedikit intronya. Bro Tommy mau nambahin nggak? Mungkin selain apa ya, mungkin kalau gampangnya ya, nanti semua aset fisik yang kita punya sekarang itu bakal punya kopi digitalnya gitu di metaverse. Ini kayak misalnya kita kan sekarang kayak apa nih, manusia real ya. Nanti mungkin versi metaverse-nya bahkan sekarang udah ada beberapa itu dalam bentuk avatar. Kita punya kopi diri kita sendiri di dunia virtual dalam bentuk avatar 3 dimensi. Bahkan baju yang kita pakai pun nanti bisa dibawa masuk ke dunia virtual tersebut dalam bentuk aset digital. Jadi bayanginnya emang nanti kita punya kopi, kita nggak tahu bakal kopi kayak gimana 100% atau enggak, karena sekarang ini masih dalam bentuk apa ya, tadi yang Ray bilang tuh benar, masih satu tujuan aja gitu. Jadi belum secara fully develop gitu, jadi masih kayak apa ya, kayak penunjang aja gitu. Tapi kalau yang pasti itu nanti semua benda fisik itu bakal punya kopian dalam bentuk benda digital. Makanya nanti kita bakal bahas juga tentang NFT dan blockchain, itu teknologi yang mendukung gimana caranya kita bisa ya benda nyata kayak kita punya handphone dibawa masuk ke dunia digital gitu. Gimana caranya pakai teknologi NFT dan blockchain. Cuman ya benar, nanti kayak one day mungkin tadi Ray bilang kalau belajar sekolah tadi yang tadinya dari buku, lihat 3D model, akhirnya kita bisa benar-benar langsung megang bendanya seolah-olah kayak ada di depan mata kita gitu, dalam bentuk virtual gitu, virtual 3 dimensi. Dan sekarang udah ada beberapa aplikasi yang bisa teman-teman pakai. Contohnya itu pakai alat VR, itu udah ada, tapi emang belum banyak gitu, dan belum semua orang masuk ke sana. Nanti mungkin butuh waktu sih, kalau kita lihat metaverse ini mungkin butuh waktu 10-15 tahun lagi kali ya, baru bisa benar-benar kita ngerasain gitu secara real dan benar kayak nyata banget. Dan itu pun mesti didukung dengan hardware gitu. Kalau sekarang kan baru ada kacamata virtual reality lewat yang buat si Facebook, Meta, Oculus. Mungkin nanti kedepannya banyak lagi company-company lain yang bikin juga gitu, dan bentuknya berbeda gitu. Sama kayak handphone aja. Sekarang kan handphone udah banyak banget kan, kayak dari versi China yang dari paling mahal sampai paling murah. Nanti kedepannya pun masuk ke metaverse itu butuh alat, dan alatnya pun kita masih belum tahu nih perkembangannya kayak gimana. Tapi yang pasti itu nanti bakal ke sana gitu arahnya. Kurang lebih kayak gitu sih.
Oke, terima kasih. Jadi ada beberapa kata kunci. Tadi Bro Ray sebut immersive atau immersion gitu ya. Bahwa memang ini di bab 1 kalau saya ngikutin ya. Jadi memang udah dijelasin bahwa arahnya begini metaverse. Kalau saya nggak salah nih, koreksi. Bahwa sekarang kalau kita berinteraksi nih, ini kan lewat screen. Ya. 2 dimensi kan, saya hanya lihat di screen depan saya. Nanti metaverse itu kita menuju arah yang lebih seperti natural, kira-kira gitu. Nah tadi disebut tuh avatar. Jadi mungkin saya boleh dijelasin nggak sih teman-teman di sini mungkin nggak tahu apa itu avatar. Apaan sih avatar? Teman-teman mungkin Bro Tommy udah biasa. Apa tuh avatar? Avatar itu sebenarnya gampangnya tuh kayak versi kita manusia, tapi dalam bentuk apa ya, virtual gitu. Kayak kalau paling gampang tuh kayak kalau teman-teman pernah main The Sims. Nah, bakal jadi kayak kita punya versi manusia tapi dalam bentuk virtualnya dimensi. Ya kayak main game sih sebenarnya. Kalau teman-teman pernah main game yang orang bentuk virtual, nah kayak gitu. Kalau sekarang ini udah ada, kalau di handphone itu udah bisa juga kan. Kalau mungkin HP-nya yang Samsung atau yang iPhone tuh bisa bikin avatar sendiri kan. Udah bisa bikin muka kita bisa di custom. Oke. Basically sesuatu yang merepresentasikan kita, entah itu gambar, entah itu apapun, gambar orang pakai baju apa itu merepresentasikan kita, nanti dimasuk ke dunia seperti di buku tulis kayak seperti 3D virtual kan, artinya lebih menyerupai kehidupan kita meskipun mungkin masih kartuni, kira-kira gitu ya, mungkin begitu ya, seperti kita masuk ke dunia game, kita di dalamnya situ. Nah memang arahnya ke situ. Jadi kemarin disebut oleh Nick Clegg, apa itu ya, Global Chair apa Meta Public Affair, bahwa memang nama Metaverse seolah-olah punyanya Facebook, karena Facebook tahun lalu nge-rebranding menjadi Meta. Tapi sebetulnya nggak begitu katanya. Metaverse ini bukan, Meta tuh bukan punya, Metaverse bukan punya Facebook. Jadi Metaverse ini seperti the next generation internet. Bahwa internet kalau kita sekarang pakai device, nanti kita di dalam situ gitu. Dan ini kita nggak bicara 1-2 tahun, ini masih 10-15 tahun, kira-kira gitu ya. Banyak sekali challenges-nya, termasuk yang tadi disebut sama Bro Tommy. Alatnya nanti apa? Kalau sekarang mungkin ya kita paling tahu, paling terkenal mungkin Oculus yang tadi disebut, dibuat oleh Meta atau oleh perusahaan Facebook. Harganya mungkin berapa? $400, $500, mungkin begitu ya. Mungkin masih nggak terjangkau untuk orang, tapi seperti handphone masuk pertama kali juga mahal sekali gitu ya, tapi nantinya pasti jadi murah semakin lebih banyak orang pakai. Oke, saya mau masuk ke pertanyaan karena tadi Bro Ray sudah mengilustrasikan salah satu economic benefit dari Metaverse. Tadi digambarkan bahwa sekarang mahasiswa-mahasiswi kedokteran itu praktek belajar bedah itu bisa langsung. Artinya simulasinya secara real, hampir real 3D. Oke, bukan buku, bukan lagi mungkin apa, tapi ada teknologi yang bisa memfasilitasi seolah-olah itu benar gitu. Ya, jadi itu salah satu benefit di bidang healthcare. Nah, ada pertanyaan dari Pak Adi di bidang pariwisata. Silakan Pak Adi Nugroho, bisa buka suara? Monggo. Oke. Selamat malam bro-bro semua. Kebetulan saya ada usaha di sektor wisata dan transportasi. Nah ini kan bayangan saya yang namanya Metaverse itu mungkin kalau di PS gamenya GTA, kita bisa timbul figur di situ gitu kan. Nah gimana sektor wisata tuh bisa memanfaatkan gitu kalau model-modelnya virtual kayak begitu? Makasih. Terima kasih. Ini Om apa Bro ya? Bro aja ya, Bro Adi ya. Jadi memang contohnya Grand Theft Auto ya, suka adrenalin tinggi ya. Oke, gimana Bro Tommy atau Bro Ray yang mau menanggapi gitu? Jadi ini mungkin benefit di bidang pariwisata atau wisata tadi ya. Seperti apa sih kemungkinannya? Pernah nggak sih terbayangkan, kita pengen denger nih, teman-teman kan Bro Tommy dan Bro Ray pasti sudah melakukan riset banyak, pasti lebih tahu lah tentang kita gitu ya. Tapi anyway, kita ingin sama-sama dengar, sama-sama belajar. Gimana? Dulu kita kira Metaverse tuh bakal bikin dampak yang negatif ke pariwisata, karena
kalau semua orang jalan-jalannya virtual, apakah mereka masih mau jalan di dunia nyata? Tapi ternyata kita lihat malah metaverse dan dunia pariwisata tuh bisa saling bersinergi malah. Jadi malah kita lihat di luar negeri itu udah ada banyak perusahaan-perusahaan pariwisata travel yang udah masuk ke experience VR dan AR untuk nge-boosting pariwisata mereka. Jadi itu menarik banget, bahkan kayak ternyata malah mereka tuh saling boosting. Jadi yang kita lihat itu kalau misalnya ada tour atau travel atau bahkan tour, ada jasa tour atau travel gitu atau jasa pariwisata lainnya, kan biasanya itu di booknya tuh langsung untuk beberapa hari sekaligus, dan harganya tuh biasanya juga nggak relatif murah ya, maksudnya karena udah per paket gitu kan, mau dapat paket apa aja di sini, dan mungkin ada tour guide-nya udah include, dan mau kemana aja itu biasanya langsung sepaket. Dan biasanya tuh orang kalau beli jasa travel itu mereka bayar, tapi kualitasnya itu masih ibaratnya agak kucing dalam karung, karena kita nggak tahu nanti si tour guide itu sebenarnya cocok nggak sih sama kita, cara dia ngejelasinnya itu kita sesuai nggak sih, dan tempat-tempat itu kita bakal suka nggak sih. Sebenarnya kan agak di situ agak randomnya ya, yang kita masih belum tahu nih gitu. Nah ternyata kita lihat beberapa perusahaan di luar negeri itu mereka pakai VR atau AR untuk bikin customer-nya bisa milih mau pakai tour guide yang mana dan mau pilih tour yang mana tuh dengan lebih gampang gitu. Jadi mereka bisa pakai antara pakai handphone mereka atau alat VR atau alat AR, cobain dulu semacam trial tour atau travel gitu, selama tour atau travel bareng tour guide mereka tuh kayak gimana sih. Jadi kalau mereka pakai kadang kan ada HP kita bisa dimasukin ke cardboard juga tuh, ke mesin kayak supaya jadi alat VR, terus dipasang di depan mata. Dia bisa coba alamin kalau misalnya dia traveling sama tour guide itu kayak gimana sih, tour guide-nya enak nggak sih ngerekamin nge-sharing apa yang dia mau share gitu, dan poin-poin tempat-tempat yang kita visit itu seru nggak sih, kita suka nggak sih. Itu salah satu application penggunaan VR AR yang dipakai di industri pariwisata sih. Jadi itu yang kita lihat juga, dan orang-orang jadi bisa semacam dapat trailer gitu kalau misalnya ikutan tour atau travel bareng company ini atau bareng tour guide itu gimana gitu. Jadi nggak benar-benar nebak out of the box doang gitu. Itu satu hal yang kita lihat juga sih dari pariwisata. 92.4 Pas FM, Radio Bisnis Jakarta. Senior consultant di Sandler Training, beliau memang perlu pencerahan untuk urusan yang internet, kira-kira begitu. Silakan Bang Helm. Oke, thank you Bro Ray sama Bro Tommy. Senang banget dengarnya tadi ya. Saya berusaha untuk nangkep gitu apa yang diarahkan ya. Saya ngikutin dari anak saya juga, ngikutin maksudnya gimana. Tapi gini, kan kita juga di dalam bisnis itu ketemu, kebetulan lebih banyak ketemu antara anak 80-an ke atas kan gitu kan. Dunia masih mereka pegang sementara ini, sebagian besar masih orang-orang yang angkatan 80-an ke belakang gitu. Nah, kalau kita lihat dari umur tadi ini sampaikan Pak Robert sampaikan bahwa ternyata nanti paling ini baru aplikatif 20 tahun kemudian. Let's say 20 tahun kemudian kan kita udah umur 60-70 ke atas. So, seminimal-minimalnya ya, urusan metaverse ini apa yang harus kita tahu gitu. Supaya kita nggak awam-awam banget gitu ya. Tetap harus adaptif, tapi kan kita tahu diri juga kan. Kalau dipaksain bisa pada gila gitu mikirinnya gitu. Jadi kalau menurut Bro Ray dengan Bro Tommy, apa sih yang mana sih standar minimal yang kita harus tahu mengenai perubahan yang luar biasa ini? Nah, kalau itu kita bisa dapat, saya pikir kita jadi penonton juga menyaksikannya menjadinya enak gitu, kayak orang nonton pertunjukan. Tapi kalau nggak ngerti kan bingung, ini ngapain sih ini orang-orang? Jadi ketika Anda beraktivitas kita bingung gitu. Nah, di mana batasannya atau apa saja yang harus kita, standar minimal lah yang harus kita kuasai begitu untuk bisa adaptif, minimal menikmati apa yang Anda lakukan gitu. Thank you. Oke. Itu pertanyaan bagus sih. Jadi kalau kita suka biasanya kalau kita jawab pertanyaan gini kita kasih cerita dulu sih. Jadi di tahun 80-an itu waktu itu wakil presiden Amerika Serikat bilang kalau kita harus siap-siap nih bakal ada perubahan besar yang terjadi di tahun 80-an kalau asal kayaknya. Dan wakil presiden Amerika waktu itu kayaknya Al Gore deh. Al Gore bilang kita harus siap-siap karena ada perubahan besar yang akan terjadi. Jadi akan ada yang namanya
Oh ya, information superhighway yang akan datang dan mengubah segalanya. Jadi wakil presidennya bilang si information superhighway ini bakal mengubah cara kita berbicara, cara kita ngobrol ke teman kita, cara kita belanja dan cara kita belajar dan bekerja dan segala hal gitu. Jadi dan waktu itu juga beberapa orang ada yang skeptis, ada yang nggak kebayang information superhighway ini tuh apa sih dan gimana sih dan apakah emang beneran bakal itu gitu. Mengubah segala cara kita bekerja, belajar, dan ngobrol, dan lain-lain. Tapi ternyata sekarang information superhighway ini udah terwujud. Tapi kita nggak nyebutnya information superhighway lagi gitu. Sebenarnya nyatanya yang konsep yang Al Gore maksud itu tuh internet. Jadi dia tuh ngejelasin tentang internet ternyata. Dan internet pun sama kayak metaverse. Jadi kita mungkin sekarang lagi nyebutnya metaverse, tapi mungkin saat metaverse hadir kita nggak akan menyebutnya metaverse lagi gitu loh. Karena kita udah menghidupi aja gitu loh. Jadi konsep internet yang dulu orang-orang lagi bayangin itu udah terjadi sekarang dan itulah yang Al Gore coba untuk komunikasiin dulu gitu loh. Ini internet bakal ngubah segalanya. Kita bakal semua orang di internet, belanja lewat internet dan dapetin cuan dari internet gitu, kayak bikin bisnis di internet. Tapi cara bikin bisnisnya sendiri gimana, cara nyari cuannya gimana itu memang bukan satu hal yang bisa ditebak sama orang-orang tahun 80-an karena internet itu satu konsep, satu tren gitu sih, satu next evolution selanjutnya lah dari teknologi gitu yang pelan-pelan akan datang. Dan ini sama kayak metaverse juga. Mungkin 30 tahun yang lalu kita nggak tahu, kita nggak kebayang ada orang-orang yang dapetin cuan dan bisa hidup cuman dari bikin video pendek di TikTok gitu. Video pendek di sosial media gitu di depan teknologi HP gitu. Dan bisa dapetin cuan. Dan metaverse pun sama. Jadi si era metaverse ini tuh bakal datang dan dia juga sama kayak internet bakal ngubah segalanya gitu loh. Dari cara kita berinteraksi, belanja, dan ketemu orang. Jadi dari sekarang yang perlu kita siapin itu, yang pertama tentunya kita harus amati terus kira-kira ada perkembangan apa ke depannya kayak si teknologi ini, karena dari Facebook sendiri namanya jadi Meta, terus Apple dari mau keluarin kacamata VR. Udah jelas kalau mereka tuh emang mau masuk ke industri VR, AR, dan Metaverse ini gitu. Jadi dari sekarang yang perlu kita siapin itu amati dulu sih secara cermat apa aja yang mereka lagi lakuin. Karena perubahan teknologi itu bisa berubah dengan cepat banget. Bisnis-bisnis yang awalnya mungkin nggak update dengan internet dan update dengan perkembangan teknologi yang terus ada, mungkin juga tinggalan dan akhirnya ada di belakang gitu. Jadi yang pertama tuh kita harus amati terus, dan kedua tuh explore teknologi baru sih. Jadi kalau misalnya ada teknologi VR atau AR apa yang baru yang lagi trending, misalnya bahkan dari sesimpel filter Instagram. Instagram kan punya filter dan itu kan AR. Kalau misalnya kita bisa bikin kampanye apa yang menarik dari filter Instagram, coba explore juga ya. Cuman dari kita untuk sekarang itu yang perlu kita siapin tuh harus dicermati dulu sih supaya make sure kita nggak ketinggalan aja gitu saat nanti udah ada shift. Gimana? Ya tadi jadi kalau mau disiapin mungkin secara praktis itu satu, teknologi AR itu perlu benar kita tahu teknologi AR, filter Instagram, filter TikTok yang mukanya bisa berubah, ada tulisan di atasnya itu kan termasuknya AR juga ya, augmented reality. Itu mungkin harus dibiasakan gitu, oh nih ada kayak gini gitu, kayak filter-filter. Terus kalau mau lebih lagi mungkin bisa beli alat VR, virtual reality yang kacamata Oculus itu, karena itu bisa dicoba langsung, ibaratnya kayak kita invest di handphone tapi ini investnya di kacamata VR. Semakin kita terbiasa dengan AR VR, nanti kedepannya ketika metaverse itu udah datang itu lebih gampang buat kita menggunakannya gitu. Karena banyak juga orang yang kemarin kita kasih coba alat-alat VR ke teman kita, mereka pusing ya nggak terbiasa gitu. Jadi kita biasain aja gitu, pakai alat virtual reality itu kayak gimana sih, augmented reality kayak gimana. Dan yang paling penting sih kalau dari kita harus open minded sih. Itu paling penting sih. Kalau kita nggak terima gitu kan, kadang orang kayak ngelihat ini akhir zaman, gitu, yang bilang gitu juga. Terus kayak ini arahnya kemana sih, kayak udah gila gitu dunia, gila. Emang bakal dunia semakin gila gitu, gila dengan perkembangan teknologi. Jadi emang kita harus open minded sih, mau nggak mau, karena ya mau gimana pun, mau ditentang segimana pun pasti datang gitu era itu. Jadi ya karena teknologi itu udah terus berevolusi, apalagi sekarang kan berkembangnya udah eksponensial banget dalam mungkin 5, 15, 20 tahun itu kan waktu yang bentar
ya tiba-tiba berubah aja dunia. Kalau kita nggak open minded, kita nggak mau terima, ya kita bakal ketinggalan gitu. Kalau kita selalu mengurung pikiran kita dalam dunia kita sendiri, kayak gitu sih kurang lebih. Thank you. Oke, saya sepakat. Jadi kita harus kita it's coming, the metaverse is coming. Ya, tapi mungkin nggak 1-2 tahun mungkin, tapi pada intinya ini ada internet yang 3D lah kira-kira gitu. But it's coming. Kita udah lihat di film dan lain-lain. Mungkin sekarang masih costly, masih mahal alat-alatnya ya. Tapi kalau teman-teman punya privilege untuk mencoba, saya sendiri pengen nyoba gitu, pengen tahu kayak apa sih. Tapi mungkin alatnya ntar nggak sebesar ini mungkin ya, di masa yang akan datang mungkin lebih ringkas, ntar bisa pakai handphone juga atau apa, I don't know, terlalu jauh ke depan. Oke, saya ganti topik ya. Jadi di buku ini dibahas sisi gelap dari metaverse. Oke, jadi ini menarik karena ini salah satu yang dibahas juga oleh kemarin Pak President of Global Affairs-nya Meta yang saya dengerin. Dan di sini ada pertanyaan dari Mas Tribudi Utomo. Nah, ini sangat menyinggung sisi gelap dari metaverse. Mas Tribudi bisa live? Ya, selamat malam. Oke, monggo. Ya, kalau saya sih pertanyaannya simpel. Maksudnya kita udah sering nonton ya, kayak ada virtual reality atau augmented reality di film-film segala macam. Dan kayaknya yang dulunya naik pesawat nggak ada, sekarang udah everyone can fly. Berarti ini nih udah pasti ada gitu. Si metaverse ini udah pasti ada dan udah pasti bermasyarakat dan udah pasti mungkin nantinya semua alat-alatnya akan murah sama seperti handphone sekarang. Nah, masalahnya itu adalah apakah dengan nanti metaverse ini kita akan menjadi antisosial ya? Karena sekarang aja dengan handphone aja kita udah antisosial. Dalam artian satu ruangan aja itu kita chatnya pakai WhatsApp dibanding kita ngomong langsung gitu. Nah, gimana nanti gitu loh? Dan apakah itu juga akan membuat negatif juga ya? Karena kan kadang orang yang berbicara di dunia maya itu malah sekarang itu ada yang bilang dunia tipu-tipu itu beda dengan aslinya. Dan apalagi dengan adanya filter segala macam itu jadi kita berbeda sekali dengan yang aslinya. Nah, itu gimana tuh? Apakah kita siap dengan hal-hal seperti itu, dan anak-anak kita atau segala macam yang udah pada akhirnya nanti akan lebih suka di dunia maya daripada di dunia realnya. Nah, itu gimana tuh, Bro? Oke, sebelum Bro Tommy dan Bro Ray jawab, saya potong sedikit. Teman-teman yang di udara kalau mau bertanya, WhatsApp 0816-924-924, sekali lagi 0816-924-924. Tadi dibahas jadi lupa sama dunia nyata. Oke, saya sebutin ada beberapa isu yang menjadi sangat penting. Disebut di buku ini ya, di bukunya Bro Tommy dan Bro. Yang pertama tentang data privacy. Ini isu besar yang sekarang kita semua alami. TikTok disu sama, saya lupa kemarin, entah Eropa, entah Inggris, data tentang usernya yang masih di bawah umur gitu. Kira-kira ya, itu datanya bocor dan lain-lain atau disalahgunakan. Nah, satu data privacy, kedua tadi Mas Tribudi singgung tentang menjadi antisosial, gitu ya. Yang ketiga adalah siapa yang akan mengontrol nantinya? Kalau kita masuk ke dunia 3 dimensi, saya baca di sebuah artikel, di sebuah berita, ada istilah bahasa Inggrisnya group digitally, digrepe-grepe secara digital. Siapa yang akan bertanggung jawab? Misalnya, karena metaverse bukan dimiliki oleh Facebook. Metaverse it's like internet. Di dalam situ ada website A, website B, website C, website D. Nanti banyak metaverse yang dibikin oleh masing-masing. Kalau sekarang mungkin Bro Tommy dan Bro yang lebih familiar, ada Decentraland, ada Roblox dan lain-lain. Nanti semua itu banyak. Oke? Di dalam metaverse kita misalnya masuk ke sebuah tempat. Kita masuk ke sebuah tempat, tiba-tiba ada yang mungkin entah nampol kita, atau nendang kita, atau berkata kasar. Terus siapa yang salah, siapa nih? Salah yang punya yang bikin metaverse itu,
siapa yang akan ngatur? Nah ini gimana nih? Ini adalah sisi gelap yang dibahas di buku ini. Silakan Bro Tommy dan Bro Ray. Jadi emang kalau ngomongin yang namanya regulasi, emang kemarin kita sempat juga ngobrol sama beberapa orang yang mereka lagi ngedevelop juga, terutama di bidang kripto. Jadi ada yang bikin beberapa koin, token gitu, dan juga developer metaverse juga. Jadi emang kalau dari segi regulasi itu pro kontra ya. Sebenarnya kan jiwa utama dari metaverse adalah desentralisasi. Jadi emang nggak ada regulasi satu atau dua perusahaan yang ngatur gitu. Jadi semuanya itu benar-benar diatur oleh usernya gitu. Negatifnya adalah kita nggak bisa bikin kontrol gitu. Jadi kalau ada kejahatan ya kita nggak ada yang ngatur. Makanya ini masih jadi perdebatan juga sebenarnya, kayak apakah perlu ada regulasi di dalam metaverse atau enggak gitu. Tapi kan kalau ada regulasi artinya nggak desentralisasi gitu ya, ada yang ngatur gitu. Sedangkan yang orang pengen tuh kebebasan gitu, benar-benar freedom. Tapi ada kayak pedang bermata dua. Kalau kita punya kebebasan nggak ada yang ngatur ya kita nggak punya privacy, kita nggak tahu gimana jadinya, dan regulasi pun ancur gitu. Ketika ada kejahatan kita nggak bisa melapor kemana gitu. Dan itu emang sekarang belum ada jawabannya. Jadi karena ini masih akan datang dan emang belum fix gitu ya. Sekarang masih kalau kita lihat banyak banget orang-orang atau yang punya, terutama yang punya kepentingan ya dari company-company gede dan pemerintah dunia, mereka tuh pengen ya, intinya semua orang pengen berlomba menguasai metaverse lah gitu kan. Walaupun nggak tahu kedepannya apakah ini berhasil dikuasai oleh company-company kayak yang sekarang. Kalau sekarang kan bisa dilihat kayak kita dikuasai oleh Facebook, Google, Microsoft, Amazon. Kedepannya apakah bakal kayak gitu juga di era metaverse, kita nggak tahu gitu. Kita nggak tahu. Jadi emang ada dua kubu kalau kita lihat. Company-company yang pengen tetap menguasai dan di sisi lain ada gerakan people power yang emang mereka pengen ini tuh ya udah punya people aja gitu, punya rakyat. Cuman kalau dari kita pribadi sih ya yang bisa kita lakuin kalau buat mengatasi masalah kayak gitu ya kita pintar-pintarnya kita ya, kayak sekarang aja kan sosial media juga banyak hal yang bisa nyebabin efek buruk, contohnya kecanduan gitu, kayak kita pakai Instagram, TikTok, balik lagi ke usernya sih. Sama sih kalau nanti era metaverse datang, semua kontrol kalau menurut kita pribadi itu bukan di tangan company tapi tetap di tangan kita gitu. Kalau kita nggak mau pakai ya udah gitu, mereka nggak bisa apa-apa juga gitu. Jadi balik lagi sih, kita harus punya bisa dibilang kayak kebijaksanaan kali ya dalam menggunakan teknologi gitu. Jadi ya be wise aja, dan mungkin kalau kita lebih pengen makanya kita bikin konten edukasi tentang metaverse pun sebenarnya tujuannya itu, kita lebih pengen menyuarakan ke orang-orang kalau dalam teknologi itu yang paling penting adalah balik ke diri kita sendiri, gimana kita bisa bijaksana dalam menggunakan teknologinya atau enggak gitu. Dari Ray ada tambahan nggak? Kalau dari gue, jadi tergantung tadi developer softwarenya siapa sih yang bakal bikin regulasinya. Sama tadi mungkin sedikit juga bahas tentang yang antisosial dari metaverse dan apakah mereka bakal istilahnya kecanduan atau hilang di dunia yang serba digital. Sebetulnya itu satu concern kita juga sih. Jadi apakah nanti perusahaan-perusahaan ini juga bakal bikin semacam panduan atau regulation mengenai penggunaannya supaya jangan ada orang yang pakai terlalu lama gitu. Tapi juga yang kita lihat itu selama dia masih membantu kita bekerja dan makin produktif atau malah ngebantu kita terhubung dengan orang-orang yang kita bakal susah terhubung sebenarnya. Sama kayak handphone sih, kalau emang dia nambah value ke kehidupan kita, pasti mau nggak mau kita juga bakal pakai juga gitu. Karena sekarang dengan handphone kita bisa dapat berita apapun dengan gampang kan. Kalau misalnya ada warning, misalnya warning banjir atau apa tuh dapat langsung notifnya tuh cepat gitu. Atau ada kemacetan di mana atau jangan pulang itu dapat notifnya cepat. Notif dari keluarga, teman itu juga lebih cepat, dan kita bisa video call sama kakek nenek itu lebih enak gitu daripada cuman voice call doang atau telepon pakai sinyal gitu. Dan untuk kerja pun sekarang udah banyak banget perusahaan yang work from home karena laptop dan HP udah sangat memadai gitu untuk berbicara antar pekerja. Jadi mungkin kedepannya kalau misalnya memang nanti tools metaverse ini malah bikin kehidupan kita makin produktif dan makin ada value-nya gitu, kita sebagai manusia bisa jadi lebih teknologi ini. Mungkin memang kita yang harus open minded kali ya, dan lihat gimana teknologi ini bisa nambah value sih kehidupan kita sih, begitu sih. Cuman sama kayak handphone aja sih, jadi ada pro ada kontra, harus be wise aja sih, harus bijak aja sih dalam penggunaannya, dalam penggunaan teknologi gitu sih. Kamu ya bro? Kayak gitu sih kurang lebih bro. Oke, jelas ya. Jadi memang banyak hal yang masih belum pasti.
Dan ini tugas semua orang yang berkepentingan untuk metaverse ini yang masih sedang dibangun oleh semua orang. Oke, di dalam buku ini ada yang menarik. Mau diceritain sedikit nggak nih sama Bro Tommy atau Bro Ray tentang A Day in the Life atau membayangkan hidup satu hari di metaverse? Ini ilustrasinya Mbak Ica. Boleh cerita sedikit nggak? Supaya teman-teman di sini kebayang gitu sebetulnya kayak apa sih? Mungkin sekilas saja gitu, nggak usah terlalu panjang seperti di buku. Tapi basically ini bagus bahwa kita kebayang, wah gila ternyata bisa begitu ya hidup nantinya ya seperti di film udahan. Tapi this is real gitu ya. Jadi silakan. Ya, jadi kita biar gampang orang-orang kebayang nanti era metaverse seperti apa, kita bikin satu bagian di buku kita yang menurut kita tuh lumayan crucial, yang adalah A Day in the Life, membayangkan hidup satu hari di era metaverse itu. Jadi ini memang satu bab yang kita pengen dari awal sih ada, supaya orang-orang tuh gampang mencernanya dan gampang ngerti gimana nanti teknologi metaverse bisa dipakai. Jadi ini tuh contoh misalnya kita ngebayangin nih seorang eksekutif muda, bukan eksekutif muda sih, terus seorang pekerja muda lah, namanya Ica. Dan si Ica ini jadi dia bangun pagi-pagi, dan kedepannya itu kita bayangin informasi VR dan AR itu kita dapetin lewat kacamata yang setipis kacamata kita biasa ini. Jadi kita tinggal pakai kacamata ini dan informasi itu muncul begitu aja gitu. Jadi kita bisa ngeliat cuaca, bisa ngeliat simulasi tempat, itu kayak pakai kacamata kita biasa aja ini. Jadi si Ica ini bangun dan dia bisa ngeliat ada situasi kayak cuacanya, kayak tempat yang paling cocok buat dia liburan itu kemana, buat nextnya. Terus dia bisa ngertiin informasi tentang hari dia lewat kacamata dia gitu. Terus dia bangun dan dia masuk ke tempat ke kitchen. Pas dia mau masak French toast gitu ya, pas dia mau masak makanan, dia bisa ngeliat resepnya dan to-do listnya tuh apa aja lewat kacamata dia. Jadi dia nggak perlu sambil pegang HP atau sambil buka buku nyari-nyari, dia bisa ngeliatin instruksi bahkan saat tangan dia tuh lagi full ngerjain masakan dia gitu. Jadi dia bisa langsung masak sesuai dengan menu yang kelihatan gitu. Yeah. Dan nanti nextnya pas dia mau pergi berangkat kerja, dia bisa ngeliatin simulasi kira-kira baju apa yang pas buat dia ini lewat kacamatanya juga. Jadi kacamatanya nanti udah nyimpen gitu baju-baju dia ada apa aja, dan dia bisa ngeliat, oh kayaknya blazernya ini cocok nih, akhirnya dia pakai blazernya dan itu yang dia pakai buat pergi ke tempat kerja gitu. Dan jadi semua informasi itu ditampilin dengan mudah sih lewat kacamatanya, sama kayak kalau sekarang udah ada smartwatch gitu, lewat jam tangan kita bisa ngeliatin informasi-informasi, ini satu langkah lebih lagi gitu, ini lewat kacamata. Dan jadi saat ini sampai ke tempat kerja pun ada kayak informasi meeting kapan, jadwal dia hari ini ada apa aja, itu bisa ketemu lewat kacamatanya. Dan pas dia mau meeting, dia tinggal klik join, rasanya orang-orang yang dia ketemu itu bakal langsung muncul depan mata dia gitu. Jadi ini next level daripada Zoom. Kalau Zoom kan orang-orangnya di dalam layar laptop kita. Kalau ini tuh sekeliling Ica tuh bakal jadi orang-orang yang dia meetingin gitu bareng. Dan dia bisa ngeliat gerak-gerik mereka, tubuh mereka yang ngapain, saat orang tatap mata Ica atau enggak. Dan jadi jauh lebih imersif juga. Kalaupun mau brainstorming dan mau discuss ide, itu jauh lebih nyata gitu. Dan Ica bisa berdiri dan ngutarin opininya, mungkin bahkan bisa nyatet-nyatet di papan tulis atau apa di udara, dan itu bakal ke-share ke mereka semua juga. Jadi itu yang ada di Ica gitu, yang Ica alamin. Dan nanti pas malam-malam Ica misalnya mau jalan-jalan atau mau ganti suasana, mau mungkin milih mau liburan kemana nih, nextnya mau ke Bali atau mau kemana, daripada susah bingung ngebayanginnya, mereka tinggal pakai kacamatanya untuk terbang langsung ke area yang mereka mau tuju dan lihat apakah ini cocok nggak sih buat gua. Oh nggak cocok nih, kalau yang ini gimana, misalnya ternyata mereka pengen liburan ke Bali nih, udah deh dia akhirnya pilih untuk pilih Bali sebagai destinasi hiburan dia selanjutnya. Jadi kurang lebih gitu. Kurang lebih sebenarnya itu sedikit ya glimpse-nya. Kayak jadi kalau di buku ini kita bikin mereka tuh mau ke Turki gitu. Jadi si Agatha sama Ica ini ada kayak dua teman gitu, mereka mau jalan-jalan dan setelah mereka lihat-lihat, mereka pilih Turki, dan akhirnya mereka pilih ke Turki deh. Jadi ini ada apa lagi ya ceritanya, aku lupa. Kurang lebih gitu sih sebenarnya The Life of Ica yang nanti udah hidup ya. Kalau mau tahu lebih banyak, dapatkan di toko buku kesayangan Anda, Mengerti Metaverse oleh
Tommy Teja dan Renaldi Francois. Betul ya? Renaldi Francois. Oke, jadi bukunya Metaverse dibuat seperti buku cerita, menarik. Juga teman-teman bisa cek aja yang butuh jasa digital ya, digital marketing ke Zando, betul ya. Cek aja ke Instagramnya Tommy dan juga Ray, kelihatanlah mereka memang orang kreatif. Oke, 3 menit terakhir pertanyaan di bab terakhir di buku ini adalah perkembangan atau masa depan Metaverse di Indonesia. Nah, ini sebelumnya Bang Delon nulis di chat kayak film Ready Player One. Nah, sebetulnya itu disebut tuh di awal buku ini bahwa memang betul kayak seperti film Ready Player One yang saya belum pernah nonton dan saya nggak tahu. Tapi kira-kira di buku ini ditulis seperti itu ya mungkin benar ya gitu ya. Saya belum pernah nonton. Oke, terakhir 2 menit singkat saja, masa depan Metaverse di Indonesia. Di dunia aja lagi bangun. The possibility sudah pasti endless. Saya kasih 2 menit masa depan dan kata penutup. Oke, kalau mungkin masa depan itu kita ngelihat sekarang udah ada beberapa company ya yang mulai ngebangun Metaverse-nya. Ada dari Weir Group, ngebangun Nusa Meta, dari Telkom, ngebangun Metanesia. Jadi emang mereka berlomba-lomba pengen jadi yang pertama. Cuma balik lagi kalau kita lihat di Indonesia ini masih sebatas software doang gitu. Jadi kayaknya belum ada hardware yang fokus ke kacamata atau ke perangkat buat AR-nya. Jadi mereka lebih ke software, dan kalau kita ngelihat kayaknya mungkin masih ini masih kayak early stage banget gitu buat Indonesia. Tapi good thing kayak udah mulai ke sana gitu. Ada beberapa company yang emang udah mulai bikin. Tapi emang secara penggunaan kalau kita lihat masih sebatas buat entertainment sih, antara gaming atau buat sekedar nonton konser virtual yang lebih kayak entertainment aja. Jadi kalau buat productivity itu belum sih kalau kita lihat. Tapi mungkin hopefully sih dalam 5-10 tahun banyak company lain di Indonesia yang lebih ke productivity sih kalau buat pengembangan. Dan penutup, mungkin Ring kasih penutup. Kalau penutup sih kita mungkin harus selalu keep up to date aja dan keep aware aja sama perkembangan teknologi ke depannya gimana. Karena biasanya begitu teknologi itu ada dan berkembang, mereka bakal kembangnya itu secara cepat banget. Dan kalau kita apalagi kalau misalnya kita nutup mata nih terhadap perkembangan teknologi ke depannya gimana, bisa jadi malah kita yang tertinggal sama inovasi teman-teman atau malah kompetitor kita. Itu sih, itu sedikit tips, final tips dari kita. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih, sesuai dengan acara 60 menit sudah berakhir. Terima kasih Bro Tommy dan Bro Ray yang sudah berbagi. Pastinya 1 jam sangat singkat, tapi kita belajar banyak. Teman-teman bisa dapetin bukunya. Dan juga terima kasih waktunya ya Bro Tommy dan Bro Ray. Mungkin kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Pastinya ada beberapa learnings ya yang kita belajar atau kita dengarkan bahwa teknologi bergerak begitu cepat. Jadi kedepannya mungkin bagi kita yang punya anak gitu ya, mungkin hal-hal seperti ini menarik untuk dipelajari supaya opportunity, terutama ada kreatif industri. Ini kan bicara tentang kreatif industri. Kita datang, kita bukan hanya mau menjadi pengguna, tapi kalau bisa gimana kita bisa menghasilkan uang gitu ya di dalam dunia Metaverse. Nah, ini adalah sebuah opportunity. Mungkin buat umur saya udah telat gitu ya atau bagaimana ya. Tapi mungkin untuk generasi berikutnya kita bisa arahkan bahwa ini kita nggak boleh ketinggalan ya. Di generasi saya ya nyoba lah pakai kacamata gitu ya. Oke, terima kasih udah lewat 1 menit. Terima kasih teman-teman di radio yang mendengarkan dan juga di Zoom yang sudah ikut. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Ikuti Instagram Sandler Training, kita taruh informasi 60 menit di sana semua. Selamat malam dan sehat selalu. Baru saja kita ikuti Radio Talk Show bersama Tommy Teja dan Ray Francois. Keduanya co-founder Zando Digital dan penulis buku bestseller Mengerti Metaverse. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.